Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Febrian Sarahim, guru IPA di SD SMP 1 Atap Negeri 1 Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong. SD SMP 1 Atap Negeri 1 Kasimbar merupakan sekolah yang berlokasi di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama dalam satu atap dengan status sekolah negeri yang berdiri dan beroperasi sebagai sekolah yang mendukung akses pendidikan di wilayah yang membutuhkan fasilitas terpadu. Sekolah ini berperan penting dalam menyediakan pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang memiliki jarak yang jauh dari sekolah negeri lainnya. Kombinasi SD dan SMP dalam satu atap juga mempercepat transisi murid dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Sekolah kami belum memiliki laboratorium dan peralatan laboratorium yang lengkap. Akses internet terbatas dan akan mengalami gangguan pada saat cuaca buruk dan listrik yang terganggu. Buku-buku pelajaran juga masih sangat minim, khususnya buku penunjang yang mendukung literasi murid. Kondisi ini membuat proses pembelajaran harus diadaptasi agar tetap efektif meskipun dengan keterbatasan. Proses pembelajaran di kelas masih sangat monoton dan berfokus pada pencapaian nilai akademik semata, sehingga semua potensi yang dimiliki oleh setiap murid akan terabaikan dengan keadaan tersebut. Banyak murid yang mengalami kesulitan memahami materi, terutama ketika pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau teacher center. Beberapa murid juga terlihat kurang termotivasi terhadap proses pembelajaran, tidak percaya diri, merasa terbebani oleh tuntutan kurikulum, dan ada pula murid yang melakukan aktivitas yang melanggar peraturan sekolah, dikarenakan terabaikan dari proses pembelajaran. Berangkat dari situasi yang dihadapi di SD SMP 1 Atap Negeri 1 Kasimbar, saya ingin mendedikasikan kapasitas diri saya untuk terus mencari cara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual dan emosional. Juga pemenuhan kebutuhan belajar murid dalam optimalisasi penggunaan aset sekolah untuk mendukung pembelajaran mendalam. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual dan emosional murid dalam optimalisasi penggunaan aset sekolah untuk mendukung pembelajaran mendalam, ada 5 tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama, bagaimana mengubah murid dari terbiasa dalam pembelajaran pasif menjadi lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, bagaimana meningkatkan literasi digital murid. Yang ketiga, bagaimana menyesuaikan pendekatan pengajaran agar lebih fleksibel, relevan, terus memperbaharui metode, dan menggunakan teknologi secara bijak. Yang keempat, bagaimana mengajak rekan guru sejawat untuk memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Yang kelima, bagaimana mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dan jaringan internet yang tidak stabil. Langkah-langkah yang diambil berfokus pada pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh pemanfaatan aset sekolah dan kemitraan pembelajaran dengan kolaborasi antar guru. Praktik pedagogis dimulai dengan asesmen formatif untuk melihat kemampuan awal murid, sehingga tujuan pembelajaran yang disusun sesuai. Materi dibagi dalam berbagai bentuk media, memanfaatkan aset sekolah yang ada. Untuk materi seperti perubahan wujud zat, tersedia media interaktif, simulasi PHET via Chromebook, artikel bacaan, dan video singkat. Guru juga memanfaatkan alat laboratorium sederhana yang dimiliki agar murid dapat mengenal dan mempraktikkan secara langsung. Selain melakukan optimalisasi pemanfaatan aset, pada saat pembelajaran di kelas, guru mengajak rekan sejawat untuk memanfaatkan aset ketika mengajar seperti Chromebook, proyektor, dan TV sebagai penunjang pembelajaran. Pemanfaatan ini ditujukan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan beragam. Rekan guru diajak memanfaatkan ruang luar lingkungan sekolah sebagai kelas terbuka. Strateginya adalah menggabungkan teknologi dengan lingkungan. Misalnya, eksplorasi lapangan dengan Chromebook dan dilanjutkan dengan pencatatan dan pelaporan digital. Ini menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar yang kaya. Hasil dari praktik baik yang dilakukan serta relevansinya dengan 8 dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama, kemandirian. Chromebook memberi akses luas ke sumber belajar digital, mendukung proyek berbasis penelitian, memungkinkan eksplorasi mandiri,
dan memberikan kebebasan memilih sumber belajar. Yang kedua, penalaran kritis. Proyek berbasis penelitian dan diskusi analisis bersama dengan memanfaatkan proyektor, TV, Chromebook, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, kreativitas. Murid bebas memilih produk hasil belajar berupa multimedia, sketsa, atau proyek kreatif. Yang keempat, kolaborasi. Murid bekerja dengan kelompok melalui LKPD. Pembelajaran menggunakan Chromebook, proyektor, TV, mendukung kolaborasi dan diskusi bersama. Yang kelima, komunikasi. Murid mempresentasikan temuan berupa laporan, presentasi multimedia, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan. Yang keenam, kewargaan. Fokus pada pengalaman nyata dan kontekstual di lingkungan sekitar sekolah melalui eksplorasi lapangan dan observasi taman sekolah dan ekosistem ini. Yang ketujuh, kesehatan. Aktivitas belajar di luar kelas dan eksplorasi lingkungan sekolah mendukung pertumbuhan fisik dan emosional. Yang kedelapan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran yang kontekstual dengan lingkungan alam, hamparan kebun, sawah, sungai, dan hutan menumbuhkan rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap ciptaan Tuhan, sejalan dengan kodrat alam dan konteks masyarakat sekitar. Dedikasi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sarana bukanlah penghalang, melainkan pemicu inovasi. Optimalisasi aset sekolah, baik teknologi maupun lingkungan alam, adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu mewujudkan prinsip pembelajaran mendalam. Saya senang dengan pembelajaran hari ini karena saya belajar menggunakan media simulasi PHET. Sangat menarik dan saya bisa paham materi dan zat perubahannya. Saya sangat mengapresiasi upaya PPD dari pemanfaatan aset sekolah berupa Chromebook tersebut. Siswa aktif dan bekerja sama karena adanya media simulasi yang dilakukan. Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pak Febri dalam menerapkan pembelajaran. Pak Febri juga menggunakan aset sekolah yang berupa Chromebook sehingga menarik minat siswa untuk belajar di kelas. Selain itu, Pak Febri juga menggunakan media simulasi pembelajaran yang dipraktikkan langsung oleh siswa. Dengan adanya kegiatan ini, saya sangat mengharapkan kepada semua rekan guru yang ada di sekolah agar termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Sekian praktik baik saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.